Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Sakarau, Bamanapur Di setiap sudut tanah Jawa ada kisah yang tak sekedar indah, tapi juga syarat makna. Yuk kita kenali warisan leluhur kita, budaya Jawa, dari joglo hingga batik. Ini bukan hanya soal tradisi, ini tentang jati diri. Joglo, rumah adat khas Jawa yang siap menjulang seperti gunung. Tapi ini lebih dari sekedar bangunan. Joglo adalah filosofi. Atap limasnya menggambarkan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Ruangan paling dalam disebut dalem, tempat yang tenang dan sakral. Pendopo di depan rumah luas dan terbuka, jadi ruang berkumpul, tempat tamu disambut dengan hormat. Setiap ruang punya tata letak dan fungsi yang diatur penuh etika. Joglo mengajarkan kita tentang keselarasan, kehormatan, dan pentingnya menjaga tata krama. Ini bukan rumah biasa, ini wujud fisik dari karakter orang Jawa. Gamelan, musik menyatu dengan jiwa. Bukan dentuman keras, bukan irama yang cepat. Gamelan bicara dengan ketenangan, menyentuh jiwa bukan hanya telinga. Setiap instrumen gong, saron, gender, kenong memainkan nada yang harmoni. Tidak saling mendominasi, tapi saling melengkapi. Seperti hidup orang Jawa, lembut, tertib, penuh pertimbangan. Gamelan sering dimainkan dalam upacara adat, pertunjukan wayang, hingga meditasi. Ia bukan sekedar musik, tapi napas budaya. Setiap dentingnya mengajarkan hidup bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling seimbang. Keris, senjata jiwa, dan doa. Sekilas, keris hanyalah senjata, tapi bagi orang Jawa, keris adalah simbol kekuatan batin dan warisan spiritual. Keris dibuat oleh empu dengan ritual khusus. Logam mulia ditempa, dicampur doa, dan dibentuk dengan pamor atau motif sakral. Ada keris yang dipercaya membawa keberkahan, ada pula yang dijaga sebagai pusaka. Keris tidak untuk menyerang, tapi untuk menjaga. Ia simbol kebijaksanaan, martabat, dan pengendalian diri. Dalam dunia yang keras, keris mengingatkan bahwa kekuatan sejati justru datang dari ketenangan jiwa. Wayang kulit, bayangan yang penuh nilai. Di balik layar putih dan lampu belencong, kisah agung dimainkan dalam bentuk bayangan. Itulah wayang kulit. Dipandu oleh seorang dalang, wayang menceritakan epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana. Kisah tentang kebaikan, pengkhianatan, cinta, dan pilihan hidup. Tapi semua dikemas dalam gaya Jawa, penuh sindiran, humor, dan falsafah. Tokoh Semar dan Punakawan misalnya, walau jenaka, mereka membawa kebijaksanaan. Wayang bukan sekedar hiburan malam, ia adalah cerminan kehidupan yang dibacakan dengan hati. Tumpeng, makanan yang mengajarkan syukur. Tumpeng bukan hanya nasi kuning berbentuk kerucut, ia adalah doa yang bisa dimakan. Kerucutnya melambangkan gunung, tempat suci, lambang pengharapan. Di sekitarnya, lauk pauk mengingkar seperti semesta, ayam ingkung atau ketundukan, telur rebus utuh, awal kehidupan, urap sayur menandakan keseimbangan, tempe tahu menandakan kesederhanaan. Tumpeng selalu hadir di momen syukuran, peringatan, dan kebersamaan. Ia mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur karena hidup itu sendiri adalah anugerah. Batik Jawa, kain penuh warna, warisan penuh cinta. Batik bukan hanya kain. Setiap motif, setiap titik lilin yang dicantingkan adalah filosofi yang ditulis dengan cinta dan kesabaran. Motif parang menggambarkan kekuatan dan konsistensi. Runtum adalah lambang cinta tulus tanpa pamrih. Cawang bermakna kemurnian dan kendali diri. Setiap daerah punya ciri.
Yogyakarta klasik dan filosofis, Solo anggun dan halus, Pekalongan cerah dan ekspresif. Berarti bukan sekedar warisan, ia adalah identitas saat kita memakainya. Kita sedang membawa cerita tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Budaya Jawa bukan peninggalan, ia adalah panduan. Dari joglo yang mengajarkan adab, gamelan yang menyuarakan harmoni, hingga batik yang merekam filosofi, semuanya adalah cara hidup. Mengenal budaya bukan soal nostalgia, ini tentang kembali dari akar hingga kita tahu kemana harus melangkah. Kenali budaya Jawa, resapi nilainya, lestarikan maknanya, karena saat kamu mengenal budayamu, kamu sedang mengenal dirimu sendiri. Selamat datang di tanah yang kaya akan warisan budaya, Tanah Batak yang membentang indah di Sumatera Utara. Dari rumah adat indah hingga tarian yang menggugah jiwa, dari tenunan indah hingga seni gorga yang meminat mata. Budaya Batak adalah harta karun yang tak ternilai. Mari kita meneladani satu persatu keunikan dan makna mendalam dari setiap warisan budaya. Rumah Adat Batak. Rumah Adat Batak atau dikenal sebagai sebutan Rumah Bolon adalah simbol kehormatan dan kemegahan budaya Batak. Rumah ini berbentuk panggung, beratap melengkung menyerupai pelana kerbau, dan seluruhnya dibangun tanpa paku. Yang tiang besar menopang rumah ini melambangkan kekuatan dan keteguhan. Di bagian depan rumah terdapat ornamen ukiran khas yang disebut gorga, dipenuhi dengan simbol kehidupan, perlindungan, dan doa leluhur. Rumah Bolon tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat musyawarah, ritual adat, dan tempat berlindung bagi keluarga besar Batak yang hidup secara kolektif. Setiap bagiannya menyimpan filosofi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Pakaian adat Batak. Pakaian adat sangat beragam tergantung pada subsuku, seperti Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, dan lainnya. Namun, yang paling terkenal adalah ulos, kain tenun tradisional yang menjadi jantung busana Batak. Ulos tidak hanya digunakan sebagai pelengkap busana, tetapi juga sebagai simbol cinta, kehangatan, dan berkah. Dalam pernikahan, kematian, atau upacara adat, ulos selalu hadir menunjukkan betapa pentingnya kain ini dalam kehidupan orang Batak. Laki-laki biasanya menggunakan baju berwarna gelap, celana panjang, dan sarung ulos yang dililitkan. Sementara, perempuan memakai kebaya dan ulos yang disampirkan di bahu atau kepala. Pernikahan adat Batak. Pernikahan dalam adat Batak dikenal sangat sakral dan kompleks, mengikuti sistem marga dan dari Hano Tunggu, filosofi sosial yang mengatur hubungan antar marga. Pernikahan Batak memiliki banyak tahapan, seperti marhata sinamot atau pembicaraan mahar, martumpel atau pemberkatan di gereja untuk Batak Kristen, hingga pesta adat yang penuh ritual dan simbol. Yang paling khas adalah pemberian ulos kepada pengantin, sebagai simbol perlindungan dan doa dari orang tua. Tidak semua marga bisa menikah satu sama lain, karena aturan adat yang sangat menjunjung tinggi struktur sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat Batak. Tari Tortor. Tari Tortor adalah tari tradisional Batak yang penuh makna dan ekspresif. Gerakannya kaku namun penuh simbolisme, bukan sekedar tarian, melainkan media untuk menyampaikan pesan spiritual, penghormatan, dan pengharapan. Tortor diiringi oleh musik gondang dan penarinya biasanya memakai ulos serta hiasan kepala khas. Tari ini dulu digunakan dalam upacara adat seperti pengusiran roh jahat, pesta panen, hingga penyambutan tamu agung. Kini, tortor juga menjadi representasi budaya Batak di panggung nasional dan internasional. Gerakan tangan dan kaki dalam tortor menggambarkan hubungan antara manusia, leluhur, dan sang pencipta. Budaya Batak bukan sekedar warisan sejarah, tetapi identitas yang terus hidup dan berkembang di tengah zaman. Rumah Bolon, ulos, tari tortor, pernikahan adat, tenunan, alat musik, dan gorga, semuanya adalah bagian dari mozaik megah yang membentuk peradaban Batak. Melestarikan budaya Batak adalah menghargai leluhur dan mencintai jati diri bangsa. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan kebudayaan budaya Batak, warisan leluhur dari tanah Toba, warisan untuk Indonesia.